Jawa Broadcast. Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan dari firman-Mu kami diperlengkapi untuk dapat menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24, firman Tuhan, penghiburan dalam penderitaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan kemudian melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yeremia menulis rangkaian 5 ratapan untuk mengungkapkan kesedihan yang sangat dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis, termasuk keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud. Pembinasaan sama sekali dari tembok-tembok kota, bait suci, istana raja, dan kota pada umumnya, dan pembuangan yang menyedihkan ke Babel dari kebanyakan orang yang tidak dibunuh. Yeremia duduk sambil menangis dan meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem. Dalam kitab ini, kesedihan sang nabi menyembur keluar bagaikan kesedihan seorang peratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Semua ratapan ini mengakui bahwa tragedi tersebut merupakan hukuman Allah atas Yehuda karena pemberontakan berabad-abad para pemimpin dan penduduknya terhadap Allah. Kini hari perhitungan telah tiba, dan hari itu amat dahsyat. Dalam ratapan, Yeremia bukan hanya mengakui bahwa Allah benar dan adil dalam segala jalannya, tetapi juga bahwa Dia itu murah hati dan berbelas kasihan kepada mereka yang berharap kepadanya. Jadi, kitab ratapan memungkinkan umat itu memiliki pengharapan di tengah-tengah keputusasaan mereka dan memandang lebih jauh dari hukuman pada saat itu kepada saat Allah akan memulihkan umatnya kelak. Tema kita melalui bacaan ini adalah kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Dari ratapan yang disampaikan oleh Yeremia melalui kitab ini mengungkapkan kepada kita semua bahwa di tengah-tengah penghukuman yang sedang Allah berlakukan bagi Israel, secara khusus bangsa Yehuda, tetapi sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada Israel kesempatan lagi untuk mereka memulihkan diri mereka, untuk mereka memperbaiki kembali hubungan mereka dengan Allah. Allah dalam kasih setianya kepada manusia, secara khusus adalah bangsa Israel ini, Allah hendak memberikan kepada mereka sebuah keadaan yang mana Allah mau menunjukkan kasih-Nya. Allah mau menunjukkan kesetiaannya yang tak pernah meninggalkan bangsa ini, sekalipun bangsa ini meninggalkan Allah. Dari setiap didikan yang Allah berikan melalui proses pembuangan ataupun keterpurukan bangsa ini karena kelalaian dan dosa mereka,
Allah juga sedang memperhadapkan kepada mereka bahwa di tengah-tengah situasi apapun yang sedang mereka alami, sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tetapi Allah mau supaya bangsa ini menyadari apa yang sudah menjadi kelalaian mereka. Dan setelah mereka menyadari, mereka harus berubah. Mereka harus kembali kepada kasih mereka yang mula-mula, yaitu hanya kepada Allah, dan mempersembahkan kehidupan mereka hanya kepada Allah. Hal itulah yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, Ia selalu dan selalu memberikan kepada Israel kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu menunjukkan kasih setia Tuhan, dan kasih itu tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah bagi kita manusia sampai di hari ini. Sekalipun kita hidup dalam ketidaktaatan, sekalipun kita hidup tidak takut akan Tuhan, ataupun melakukan hal-hal yang tidak Dia kehendaki, tetapi setiap hari baru kita masih diberikan nafas hidup. Itu pertanda bahwa Ia masih memberi kepada kita kesempatan, dan itu membuktikan kasih setianya yang tak pernah berubah. Oleh karena itu, atas kasih setianya yang tak pernah berubah, selalu kita terima di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih tetap terus mau bermegah dalam dosa kita dengan hidup tidak mau mengubah cara pikir kita yang sia-sia, atau perilaku kita yang tidak takut kepada Tuhan, atau hidup yang sembarangan saja tanpa pernah mau berpikir bahwa apakah saya melakukan ini baik atau tidak, tetapi seenaknya saja menjalani kehidupan kita, kekristenan kita, dan kita berpikir bahwa Allah setia dan adil. Allah itu pasti akan mengampuni kita. Tapi kita harus diingatkan bahwa jika kasih setia Tuhan itu tak pernah berubah di dalam kehidupan kita manusia, maka manusia yang diberikan kesempatan itu pun juga harus bisa membenahi dirinya. Sebab kalau Israel dicintainya saja ia bisa mendidik secara luar biasa, apalagi kita manusia zaman sekarang ini. Tentu banyak didikan-didikan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita seringkali mengabaikan didikan itu dengan menganggap bahwa kita sedang sial atau kita sedang mengalami musibah buruk, tanpa pernah kita mengintrospeksi diri kita, apakah ini bagian dari didikan Allah. Supaya kita harus berubah, kita harus membenahi diri kita harus membenahi pola pikir kita, hati kita, pikiran kita, supaya hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ataukah mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, keyakinan kita sendiri, bahwa semua ini terjadi karena kepintaran, kegayaan saya, atau kejayaan saya semata. Tapi kita harus melihat bahwa semuanya itu dalam rancangan Allah yang sudah Allah sediakan bagi kita untuk kita nikmati. Dan dengan demikian yang Ia kehendaki hanyalah kita hidup takut akan Dia, lakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup ini dapat kita raih satu demi satu. Dapat kita lihat betapa Tuhan itu dahsyat. Betapa Tuhan yang tak pernah berubah itu menyediakan semua yang terbaik dalam masa depan kita, dalam hari-hari kerja kita, ataupun juga bahkan di tengah kesukaran-kesukaran yang Ia izinkan kita alami untuk mendewasakan iman itu. Kesukaran-kesukaran itu menjadi pelajaran yang mendewasakan kita. Kesukaran-kesukaran itu menjadi pelajaran yang membentuk kita menjadi lebih dewasa di dalam iman, sehingga melalui semua yang kita alami, maka kita pun juga dimampukan untuk dapat memperlengkapi orang lain, mungkin saja mengalami situasi-situasi hidup yang lebih dahsyat yang juga pernah kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah itu Dia berikan senantiasa dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita meresponinya dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Hidup menurut apa yang Tuhan tetapkan melalui firman-Nya. Maka dengan demikian kita akan melihat berkat-berkat Allah mengiringi langkah hidup kita. Berkat Allah menjagai kita secara khusus dalam kita menjalani semua yang menjadi kerja dan karya kita, tanggung jawab kita, dan masa depan kita di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk firman-Mu yang kami baca, dengar, dan renungkan.
Di dalamnya kami belajar bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berubah hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap menunjukkan kesetiaan-Mu itu bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya menikmati kasih setia-Mu saja, tetapi kami juga meresponi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dengan hidup taat, setia, takut akan Engkau, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami juga ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kelemahan dan penderitaan kami ataupun di tengah-tengah ketidakberdayaan kami yang senantiasa jatuh ke dalam godaan ini. Mampukan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam Kristus, untuk tetap melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami sebagai bagian daripada pendewasaan yang sedang Tuhan Engkau izinkan kami alami. Dan dengan demikian maka kami tahu bahwa apapun yang kami alami dalam hidup ini, jika tanpa seizin Tuhan, maka tentu itu tidak akan pernah terjadi. Dan jika Tuhan menghendaki hal itu terjadi, maka Tuhan sedang memampukan kami untuk dapat menghadapi dan melewati semua proses itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang terhubung dengan channel Kelaku Sukacita di mana saja mereka berada. Kuatkan iman percaya mereka, sertai jaga langkah hidup mereka dalam mengarungi segala tugas, tanggung jawab, kerja, cita-cita, dan masa depan mereka di tahun 2021 ini bersama dengan keluarga mereka. Dan biarlah kasih setia-Mu yang tak pernah berubah senantiasa menaungi langkah kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.